Let's play a game. The rules are simple. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi di segmen review. Kali ini yang bakal kita review adalah film yang membuat kayak di intro tadi ya. Agak mengerikan ya. Mengerikan tapi agak kocak sih, jujur pas gue tadi abis syuting intronya gue ngakak terus. Tapi kalau lu nonton film aslinya, wah, gue sampai ada beberapa scene yang gue kayak kagak mau lihat gue. Kacau banget ya. Kali ini gue pengen review Saw X. Ya, tapi tenang aja, kali ini kalian bebas dari yang namanya spoiler karena kali ini gue pengen review non spoiler. Jadi ini kayak first impression gue aja lah setelah gue nonton film Saw X kemarin gitu ya. Gue kasih tau aja dari experience gue pas nonton filmnya kayak gimana. Ya cerita plot twistnya gak usah gue kasih tahu. Jadi biar kalian yang nonton aja filmnya. Oke, kita langsung masuk ya. Pertama ada pertanyaan yang sangat-sangat nyangkut di hati gue. Yaitu kenapa orang kena kanker selalu jadi villain gila ya. Bener gak? Sumpah, Walter White ya. Walter White ini juga sama ya. Kalau kalian tahu ya, Saw itu kan udah berapa film gila jadi satu franchise yang banyak banget filmnya. Dan karakter utamanya selalu ya si Jigsaw ini yang namanya John Kramer ya. Om John Kramer ini memang dari awal pun memang didiagnosis kena kanker. Dan sejak dia kena kanker, dia itu mau bereksperimen gitu ya. Mencari jati-jati diri manusia yang baik gitu. Jadi ada orang jahat langsung dieksekusi. Ya, saya sih setuju ya kalau misalnya ada pejabat-pejabat yang korup, mending diserahkan ke si Jigsaw ini ya. Kayaknya lebih mantap, betul nggak Mel? Iyalah, itu baru kita nyaman nontonnya. Enggak lah, bercanda guys. Oke, tapi ya kalau kalian belum tahu, jadi Saw X ini timeline-nya ini menariknya ya. Uniknya itu ada berada di sebelum Saw 2, Pak. Aneh nih, gue juga baru pertama kali itu. What? Kayak, anjing, ini Saw X ke-10 loh. Lu bayangin, lah malah ditaruh di habis Saw 1, Saw X dulu, baru Saw 2. Ini memang aneh banget ya. Tapi yang bikin gue bingung lagi, yang bikin ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Setelah gue nonton film ini, gue lihat di sosial media, reviewnya kok pada bilang bagus. Nah ini dia. Ya, reviewnya itu bagus-bagus Pak. Gue lihat dari media ini. Terus gue lihat ini, loh kok pada bilang bagus ya reviewnya ya. Jujur kalau buat gue, kurang sih ya. Mau dibilang sampah sebagai film horor gitu yang benar-benar penuh akan gore, enggak juga sih. Tetap ya kalau horor kan kita incer apa? Incer wah gitu kan. Binter kayak nggak mau lihat. Ah itu dapat kok. Tapi ya lagi-lagi secara film kurang banget sih. Gue juga bingung kenapa nih ya. Oke, pertama permasalahannya adalah kenapa kita langsung kritik-kritiknya aja ya. Nanti positif belakang aja. Karena gue lebih menemukan banyak kritikannya daripada positifnya. Ini menurut gue. Kalau kalian punya pendapat yang beda langsung tulis komentar ya. Oke, pertama ya. Pas gue lihat marketing dari Saw X ini kan jauh lebih gila ya daripada film Saw sebelumnya ya. Apa yang gila? Posternya pertama. Posternya ya bahkan si ini kameramen gue juga, lu mulai gila kan, lu baru lihat posternya kan. Langsung gak mau nonton dia. Gue nonton sendirian Pak. Ini dia gak ikut ya. Kalau kalian ingat nih posternya nih ya. Itu ada orang yang teriak dan matanya itu kayak ada selangnya gitu. Bentuk X. Itu kan menarik ya, dari segi desain gue suka banget ya. Gue kan anak DKV, jadi gue bisa lihat desain posternya cakep, symmetrical, simple, clean white, cuman satu orang dengan ekspresi yang sangat-sangat ketakutan dengan pipa, yaitu alat-alatnya si Jigsaw yang sangat-sangat luar biasa canggih bisa gue bilang ya, dalam menyiksa orang. Dan itu yang menjadi daya tarik utama karena kita kan pas habis mau nonton Saw X ini kan. Tapi ya pas lu nonton filmnya nanti, ya pasti lu bakal kecewa karena itu ternyata alat itu cuma muncul kayak berapa detik doang. Padahal itu main attraction kita pas mau nonton Saw X. Tapi malah cuma diperlihatkan sebentar doang dan itu bukan jadi senjata utamanya, senjata pamungkas. Bukan, cuma sampingan doang. Ya, jadi kalau kalian nggak tahu ini itu, nanti nonton aja ya. Gue nggak mau spoiler, itu emang agak ngeri sih bagian itu. Cuma ya, tapi bentar doang gitu ya. Nah, terus abis itu pemerannya ya. Kalian seperti yang kalian tahu, ini film udah 10. Meskipun ada yang kayak film ke-9-nya kan itu spin-off ya. Ya, dan film yang Jigsaw itu kan memang diceritakan si John Kramer udah mati, tapi masih hidup. Itu di film yang sebelumnya Jigsaw ya. Nah, di film ini itu
karakter-karakternya tetap dipakai yang sama dari franchise-franchise sebelumnya, tapi tidak di deepfake. Ini yang jadi aneh. Karena kalau nggak tahu masalah budget atau memang biar realistis aja, natural aja, tapi gue ngerasa jadi kesannya kok apa ya, tua banget jadinya. Apalagi sih ini Tobin Bell, si Om Tobin Bell ini umurnya 81 tahun, lu bayangin masih main jadi Jigsaw, jadi John Kramer, udah tua tuh, udah kayak di situ kan kena kanker. Gue udah mikir-mikir kayak ngerasa kayak ngelihat Pak Karni Ilyas ya, mohon maaf. Saya melihat seperti Pak Karni, Pak, karena jadi kasihan ngelihatnya. Jadi kasihan, dia udah kayak tua gitu, kena kanker. Dari yang awal, wah ini villain, malah jadi kayak kok kasihan gitu. Karena kayak wah udah tua banget, kenapa lu masih pakai dan nggak dikasih deepfake lagi. Terus Amanda yang seperti kalian tahu dia sidekicknya si Jigsaw dan udah muncul di beberapa kali di film sebelumnya. Di sini mukanya tuh ya, dari yang dulu-dulu tuh gue paling inget nonton Saw 3 kalau nggak salah tuh, Saw 3 yang pakai babi busuk. Lu bayangin babi busuk di jus, ditumpahin jusnya buat nyiksa orang, itu sih wah gila sih di Saw 3, gue inget banget. Nah itu kan ada Amanda Yang ya. Nah Amanda Yang tuh seksi Pak dulu ya, Saw 3 tuh seksi banget ya. Pemerannya itu namanya si Shawnee Smith ya, Shawnee Smith. Sekarang umurnya udah 54 tahun nih, mohon maaf. Masih dipakai tanpa deepfake. Padahal timeline itu di sebelum Saw 2. Tuh mukanya tua banget lah, dari yang seksi-seksi gue melihat jadi kayak Dora versi pensiunan. Jujur, karena rambutnya pendek gitu kan. Jadi kayak kok jadi kayak gini gitu ya. Masalah berikutnya apa? Money Milking balik lagi. Ini film harusnya udah ya gue nggak salah juga kalau kita mau ngeliat dari sisi industri ya. Gue jadi apa, pembuatnya film franchise Saw juga gue buat lagi aja sini selama kamu bisa kasih saya duit ya, buat terus. Dari segi industri nggak masalah, tapi ya dari segi kalau gue sendiri sebagai penikmat film ya aduh ini ada aja ditambahin gitu kan. Udah sampai Saw 9 gitu kan, tambah lagi masukin maksa Saw 1, Saw 2, padahal kayak ini kok tiba-tiba begini gitu. Ceritanya juga menurut gua kagak ada nyambungnya, mau dipaksa-paksa aja. Ya ceritanya dia di sini sakit, lagi mau cari dokter buat sembuhin dia. Nah, ntar dia dikecewakan. Ya itu, filmnya seputar itu, dan akhirnya apa? Ya dia nyiksa orang lagi. Yang memang gua lihat ya si Jigsaw ini gua lihat lebih anti-hero ya. Jujur ya, mau orang bilang, ini villain ngeri banget. Gue bilang lebih ke anti-hero bahkan atau anti-villain lah ya, bisa gue bilang ya. Karena dia tujuannya apa? Menyiksa orang-orang jahat aja. Kalau misalkan nanti lihat di filmnya, dia tuh kalau orang baik, dia biarin, dia malah ramah gitu. Kalau orang jahat memang ya, bahkan orang nyolong aja langsung matanya diapain, tangannya diapain. Depannya gini, pak! Gue langsung kayak, oh my god damn. Gila sih. Tapi ya kesannya ini versi superhero yang bukan superhero sih. Ini adalah apa, tukang algojonya para villain-villain di luar sana, tapi versi brutal, versi gila, versi mania. Dan permasalahan utama ya dari film ini yang kenapa jadi kurang banget itu klimaks. Ya ending filmnya menurut gua ya seperti yang gue udah jelasin tadi, si John Kramer ini ya, kalau misalnya di film-film sebelumnya lebih kayak mastermind-nya, penjahat paling gilanya, paling jeniusnya, di sini lebih ke protagonis. Jadi kita kayak lebih ke malah dukung si John Kramer-nya. Aduh, sembuhin dia. Aduh, lu diginin. Wah, lu bales tuh gitu ya. Nah, penjahat utamanya, antagonisnya yang harusnya kita sampai siksa, harus disiksa nih. Kita sampai kayak gitu. Kenapa? Karena kita udah masuk ke perspektif John Kramer gitu. Kita udah dukung dia. Jadi buat udahlah siksa aja nih orang penjahat ini yang kayak biadab gitu ya, bangsat banget emang si cewek ini ya. Nah, tapi si cewek ini teman-temannya disiksa gila-gilaan, dianya kalau menurut gue endingnya ya siksanya ece-ece sih, sayangnya ya menurut gue ya. Jadi kesannya kayak bukannya gue psikopat atau gimana bro ya. Tapi gue yakin lu coba nonton deh Saw X. Lu Enggak, tapi jujur, maksudnya lu coba nonton sendiri, nanti pasti kalian bakal ngerasain hal yang sama kayak yang gue rasain. Kayak bangsat lu ya, penjahatnya mati aja lu gitu loh. Rasanya kayak gitu. Apa nih? Wah, Samurai Vader ini. Salah satu baju official Mercedes dari Ngelantur. Kalian bisa lihat nih desain-desainnya. Gila. Dan gak cuma Samurai Vader, masih banyak baju-baju lainnya yang super duper keren, gokil banget. Sablonnya plastisol, manual, bukan DTF, ecek-ecek. Dan ini gue gambar pakai tangan gue sendiri. Dan konsep ide dari otak gue. Jadi sangat-sangat premium. Gue gak mau buat barang-barang sampah. Ini barang berkualitas. Langsung cek linknya, gue taruh di bawah ya. Lu bayangin kayak lagi nonton series Money Heist ya. Kalian tahu kan si Arturito si bangsat itu? Ya, si Little Arturito kayak itu pasti gue yakin 100%, bukan 99,9, 100%.
Gak mungkin ada yang mau belain si Arturito. Ya, pasti yang nonton Money Heist pasti kesel dan apa akhirnya? Udah lo matiin bunuh tembak headshot aja ya. Kalau bisa dibikin kayak jenderal-jenderal di G30 SPKI. Jujur gitu, kayak kesel banget kita. Nah ini yang kita rasain ke penjahatnya ini. Jadi ya itu sebenarnya sisi yang bagus lah. Artinya kita kebawa ke perspektif ini dan ini beda dari film-film Saw sebelumnya. Oke lah, di bagian situ beda dan bahkan di fase-fase awal kita malah dikasih dulu nih sisi-sisi emosional, hubungan dia sama ada anak Meksiko kalau nggak salah atau Spanyol gitu ya, si John Kramer. Dia ternyata punya penuh kasih sayang. Dia udah nggak ada harapan hidup, udah kakek-kakek apalagi umur udah tua banget kan si Tobin Bell ini. Dan ya ketika kita lihat dengan color grading yang super cerah, lagunya juga melodinya sangat-sangat anteng gitu ya, kita jadi tenang gitu nontonnya. Tapi pas dia udah mulai, wah sialan lu, nah langsung kita ikut kesel gitu. Dan untuk sisi positifnya ya, sisi positifnya bisa gue bilang siksaannya memang sesadis yang sebelumnya, film-film biasanya dan memang ada beberapa adegan yang gue bayangin putus kaki, ngek. Oh, di close up darah kemana-mana. Itu sih ya bagi pecinta horor sih memang mungkin kalian suka yang begini-beginian ya. Ya pasti ya yang suka-suka horor gitu kan mau nonton horor tapi mata ditutup gitu, gue bingung deh. Ada temen gue pakai headset tutup mata, lu mau nonton atau mau apa lu? Ya gak jelas tapi ya itu buat seru-seruan dan balik lagi positifnya emosionalnya kita bisa ke-attract banget sama si John Kramer yang sebagai bisa gue bilang anti-hero atau anti-villain lah. Jadi kita udah berasa dukung dia. Sinematografinya mohon maaf. Buat horor cakep ya sinematografi. Wih, lalu yang pas lagi adegan itu yang matanya itu jujur gue kurang tahu kalau masalah shotnya itu shot apa tapi bisa gue bilang lebih ke chaotic shot ya. Chaotic shot apalagi sound efeknya sama scoringnya. Scoring horor itu kan paling utama apa? Scoring. Iya kan kayak Psycho ting. Ini juga ditambah ya balik lagi kalau film Saw yang kita expect apa plot twist sudah pasti ada plot twist. Semua film Saw pasti ada plot twist ya, karena mau emphasize apa? Emphasize otaknya si John Kramer sebagai mastermind evil bad genius lah bisa gue bilang. Ya itu aja semua dari review first impression gue non spoiler dari Saw X. Coba kalian kalau yang udah nonton boleh tulis di kolom komentar tapi gue harap sih jangan spoiler ya. Kasih impresi kalian aja. Gimana? Kalian lebih suka atau gimana? Apa sesuai dengan review-review orang lain, konten kreator lain yang bilang bagus? Kalau menurut gue sih kurang. Karena di sini gue bakal kasih final score untuk film Saw X adalah 5,8 alias sampah jujur. Aduh, pasti gue dibully lagi karena pasti pencinta banyak nih Saw X, apalagi film-film horor dan banyak banget yang review bagus. Gue bilang dari kalau mau ngomongin film nih, sorry ya. Film sorry banget nih ya, mungkin 5,8 ke 6 lah ya sekitaran segitu menurut gua agak ya lagi-lagi formatnya gini-gini aja, paling mau di-emphasize ke sosok John Kramer yang protagonis, orang baik itu aja. Selainnya nggak ada perubahan, plot twistnya ya udah biasa aja, klimaksnya juga ya mungkin menurut gua yang bikin ini agak turun lagi ratingnya ya endingnya itu, klimaksnya itu yang kurang greget itu. Wow, udah gua kesel banget sama penjahatnya malah cuman gitu doang. Ya, oke, gitu aja dari gua. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen join grup WhatsApp Ngelantur Corps, kalian tinggal join lewat link yang gua taruh di bawah. Kita bisa ngobrol-ngobrol seputar perfilman, TV series, komik dan lain-lain. Follow kita di Instagram, di TikTok dan kita jumpa di konten-konten berikutnya. Bye bye semuanya.